kecil itu ada memorinya. Inner child itu terkadang memorinya bagus, terkadang memorinya banyak kesedihan. Makanya ada istilah juga, inner child ini ada yang mengistilahkan luka dalam pengasuhan. Ya. Jadi waktu pengasuhan tuh luka. Kenapa? Mungkin tersinggung. Orang tua zaman dulu kalau ngomong kan juga, ya zaman dulu orang tua zaman dulu parentingnya masih sedikit. Kalau sekarang kita sudah tahu ya, dan kita memaafkan. Tapi waktu kita kecil, misalnya saya contoh ya, saya waktu kelas 1 SD ya, kalau terlambat pulang sekolah kan dimarahin oleh ibu saya, ya kan? Ya. Sekarang saya ngerti kenapa ibu saya marah. Rupanya ibu saya khawatir kalau saya pulang terlambat. Tapi waktu kecil, waktu dimarahin, terlanjur ada memori di otak. Jadi di otak saya ada memori waktu kelas 1 SD dimarahin ibu, ada memorinya. Dan itu ke bawah terus sampai kapanpun ada itu. Ada. Itulah istilahnya ya, anak kecil di dalam tubuh kita selalu ikut. Selalu ikut. Nah, kalau gitu gimana Bu Aisyah? Karena dia sudah mengganggu nih. Saya jadinya dalam membimbing anak jadi kayak orang tua saya juga dulu. Padahal kan sekarang nggak cocok. Bukan salah ya, bukan orang tua nggak salah ya. Nggak cocok pola mereka, pola parenting mereka di era milenial udah nggak cocok. Satu kolonial, satu pasca kolonial, satu milenial. Walaupun belakangnya al semua. Nggak cocok, bukan orang tua salah. Saya setelah menterapi memori luka saya, maka saya jauh lebih plong, dan akhirnya nggak bilang orang tua salah, malah terharu, ya Allah, untung saya dididik begitu dulu. Nah, itu namanya luka dalam pengasuhan. Bisa lukanya karena orang tua, bisa lukanya karena bapak ibu guru. Kadang-kadang bapak ibu guru ya, mungkin zaman dulu kan belum banyak belajar itu bagaimana parenting atau teachering buat pola teachering buat anak-anak. Kita kalau zaman dulu dibilang bodoh sama bapak ibu guru, kita udah sedih banget, itu ada di kepala kita. Dan kalau udah besar dikatakan kamu pintar, enggak, bodoh. Kenapa bapak ibu guru ngomong bodoh? Apalagi kalau orang tua yang ngomong bodoh, wabil khusus ibu yang ngomong bodoh. Nempel memori di otak tuh. Ya. Jadi gimana Bu Aisyah? Memang harus diterapi. Bagaimana menterapinya? Ya, goalnya adalah memaafkan. Gimana? Nah, setiap teringat teman-teman, ya, Bapak Ibu, Ayah Bunda, sahabat-sahabat Filaku, teringat lagi masak, teringat waktu saya kelas 1 SD dimarahin ibu, kok saya ingat ya, nanti selesai masak, ya, duduk, segera duduk. Atau kalau memang waktunya sedang harus sholat, segera sholat dulu, habis sholat, atau memang sudah tadi terlanjur udah sholat, ini belum lagi masuk waktu sholat, ya sudah duduk. Ngapain duduk? Istighfar. Bicara sama Allah, ya Allah, saya tadi